Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak menjelaskan pelajaran pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan anak Bapak yang tidak bisa hadir next time bisa melihat video yang akan di-upload oleh Umi di YouTube. Kemudian yang hadir bisa memahami pembelajaran sekaligus yang Bapak jelaskan, yang Bapak kasih penjelasan, kemudian yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini bisa kalian cerna, bisa kalian cermati dengan baik. Mudah-mudahan bisa membawa suatu manfaat yang baik untuk kalian. Minimal setidaknya bisa memahami tentang panduan hukum, hak, kewajiban dan sebagainya. Ya, Widi, Nabila, Riken. Oke, hari ini yang kelas 11 Bapak menjelaskan kalau yang tadi kelas 10 hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekarang hak dan kewajiban asasi warga negara tanpa terkecuali. Nah, yang di sini lebih kepada HAM, hak asasi manusia, yaitu secara pelanggaran. Ya, oke. Berbicara tentang hak dan kewajiban tentang HAM, menurut undang-undang, nah nih dia masuk ke dalam undang-undang. Pelanggaran HAM itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi atau menghalangi, ya, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang tidak mendapatkan penyelesaian hukum. Contoh, ya, seseorang ada melakukan pelanggaran hukum. Widi misal, ini contoh Widi ya, tapi bukan Widi pelakunya. Nah, Widi ini melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang. Nah, Widi ini diadili. Ya, Widi ini diadili. Tetapi lawan si Widi tadi adalah anak orang kaya. Kira-kira yang dalam kesalahan itu yang bersalah adalah si orang kaya ini. Widi lagi santai-santai. Ya kan, pakai motor, tahu-tahu ditabrak Widi dari belakang. Karena si pengendara tadi sibuk main handphone sambil berkendara. Widi tidak salah. Tapi pas diadili di dalam di kantor kepolisian, ya, dalam penyelesaian aturan hukumnya, yang bersalah lebih ke Widi. Karena yang si kaya tadi melakukan penyuapan. Tahu penyuapan nggak? Dibayarnya, hukum itu dibelinya. Makanya ada pepatah Cina mengatakan, lu punya duit, lu yang ngatur negara. Betul nggak? Hah? Kalau lu punya uang, kalau kalian punya uang banyak, kalian bisa ngatur negara. Tapi kalau tak punya uang banyak, jangan berharap. Fakta ya, itu fakta ya, yang seperti yang kita lihat. Nah, ini baru-baru terjadi kemarin ya kan, yang orang kaya GTR 35 kalau nggak salah di Batam yang lagi heboh-heboh itu kan, yang menabrak orang PT JMS. Sampai sekarang si pelakunya belum ditetapkan sebagai tersangka, masih sebagai saksi. Lucu gak? Lucu. Kalau bagi Bapak sebagai seorang pendidik itu lucu. Kenapa lucunya? Kalau itu yang menabrak sopir angkot, yang pelaku penabrak bukan si orang kaya tadi, kira-kira malamnya udah jadi tersangka belum? Udah jadi tersangka. Tapi karena orang kaya tadi dicari deliknya, dicari jalur penyelesaiannya yang ini. Kita tidak menganggap polisi itu minta uang. Kita tidak menuduh, betul tak? Tetapi itu tadi, kadang-kadang si polisi ini mau menerima, ya orang yang tadi memberi, betul tak? Padahal dia tidak minta. Ya udahlah Pak, tolonglah anak saya dulu. Dia terlepas dari hukum nih. Ini sekian Pak. Otomatis iman, ya namanya manusia, terganggu, tergoyahlah imannya. Diterima, akhirnya si penabrak yang kena sendiri. Nah, yang tertabrak yang kena sendiri, nanggung risiko sendiri. Nah itu. Tapi mudah-mudahan sekarang kan belum selesai, ya kan, kasusnya belum selesai. Mudah-mudahan nanti Polresta Barelang dan sebagainya bisa menetapkan keadilan hukum bagi pelanggar, bagi yang dilanggar, ya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Zainal sebagai Kapolres terbaru bisa memberikan transparansi hukum kepada masyarakat tentang penyelesaian masalah tersebut, agar kita juga nanti masyarakat ini percaya lagi kepada perlakuan hukum terhadap polisi. Sekarang kan orang udah banyak tak percaya, ya kan? Tapi itu oknum, tidak dari ininya, dari instansinya. Oknum
100 orang kita yang bermain berlima, berenam, bertujuh, anggap bersepuluh, ya kan? Nah, kita tidak boleh, nanti anak-anak bapak bicara di luar hati-hati, ya. Jangan dibilang seluruh polisi, tak boleh. Karena oknum, ya. Jawabnya oknum. Kan ada juga mereka yang ustadz, ya kan? Ada juga yang baik, ada juga yang ini. Nah, itu loh. Ya, instansinya tak salah, yang salah itu individu seseorangnya. Ya, itu dia. Habis itu, penyebab pelanggaran hukum tidak menghargai pendapat orang lain. Contoh, kita lagi berdiskusi nih berempat. Widi memberikan masukan, Bila memberikan masukan. Akhirnya Bapak tak menerima masukan kalian karena nggak masuk akal, nggak bisa dicerna dengan otak kecil Bapak, itulah bahasanya kan. Akhirnya Widi nggak terima kan, Nabila juga nggak terima. Ini kan rapat. Kenapa instruksi dari kami tidak diterima? Harusnya kalau rapat dan musyawarah semua masukan itu dicatat, betul? Nanti kita ambil yang terbaik di antara masukan itu. Nah, makanya bulatkan kesepakatan, bulatkan narasi daripada teman-teman tadi. Nah, itu baru musyawarah. Baru diputuskan oleh ketua dari beberapa masukan tadi kita ambil yang karena sesuai dengan kebutuhan ini. Yang tidak terpakai, mohon maaf, mungkin bisa jadi nanti untuk di kemudian hari. Nah, baik-baik. Namanya diskusi. Kalau semakin memanas nanti ujung-ujungnya kelahi kan? Nah, Pak, tidak menghargai pendapat orang lain termasuk pelanggaran HAM, iyalah. Hak menyampaikan pendapat, hak memberikan inspirasi, hak memberikan masukan, itu dia. Paham sampai sana? Widi paham sampai sana? Oke, lanjut. Nah, ada lagi yang kisah terbaru pelanggaran HAM. Kalau bagi Bapak ini pelanggaran HAM ini. Yang di Sumatera Barat terjadi kisah penilangan kepada bapak-bapak dilakukan oleh oknum polisi. Nah, ya kan? Dilakukan oleh oknum polisi. Lantas si bapak ini STNK-nya hidup, cuman pajaknya yang mati. Nomor platnya masih hidup. Kalau pajak mati itu kan tahunnya tuh kan, yang ujungnya tuh kan, ini masih hidup, tapi pajak. Nah, sebenarnya yang melakukan penindakan itu kan tidak polisi. Yang melakukan untuk pembayaran pajak itu Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Sampai si bapak-bapak berbicara, ayo silahkan ditilang, saya terima. Tapi apa tulisan yang di dalam penilangan itu, betul tak? Apakah gara-gara telat bayar pajak? Karena kalau dibuat telat bayar pajak, nanti pas di pengadilan, polisinya yang kena, karena itu bukan hak mereka. Kecuali gabungan, razia gabungan, ada TNI, ada Dispenda, ada polisi, ada Pol PP, ya kan? Nah, itu baru. Karena itu biasanya penindakan di tempat. Kalau telat bayar pajak di tempat, nah, itu dia. Ya. Nah, habis itu apa lagi? Contohnya peristiwa Tanjung Priok. Ini masuk pelanggaran HAM nggak? Pelanggaran HAM. Contoh, penjarahan rumah Saroni, pelanggaran HAM nggak? Pelanggaran HAM. Tak boleh dijarah seperti itu. Karena kan ada negara yang melakukannya. Tapi mungkin masyarakat udah melihat tidak adanya gerakan dari negara, ya udah masyarakat yang bertindak. Betul kan? Nah, masa yang korupsi sekian triliun, sekian ratus miliar, nanti penjaranya cuma berapa bulan? Yang kemarin yang di Jawa malin ubi 2 karung penjara 7 tahun. Ini yang kadang-kadang pelanggaran hukum, mengadili pelanggaran hukum di Indonesia itu tidak adil, itu yang kadang-kadang membuat hati kita murka, tidak terima. Kadang-kadang gara-gara yang melakukan itu cuma 1-2 polisi, akhirnya endingnya pasti orang ngomongnya polisi semua. Betul tak? Padahal tidak semua polisi loh, tak boleh kita berbicara. Contoh, Bapak orang Minang atau orang Jawa. Orang Jawa itu semuanya bodoh misalnya, katanya kan. Bapak tersinggung lah. Bapak orang Jawa, dibilangnya kami bodoh. Ada nggak kalimat seperti itu? Kan tidak pantas. Tapi kalau misalnya, oh si ini tuh gini ya, berarti kita nunjuk individu, jangan tunjuk organisasinya, jangan ditunjuk sukunya. Tersinggung orang nanti, betul tak? Tak boleh. Kalau kita nanti Widi mana tahu selisih di tempat kerja, ya kan ya? Nah di ini dan sebagainya, selisih paham dan sebagainya, jangan bawa suku. Ya? Cukup kita individu aja, tak boleh bawa suku. Yang polisi tadi juga,
kalau ini oknum-oknum saja, jangan dibawa seluruhnya. Karena tidak semua yang melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kadang-kadang itulah tadi yang Indonesia ini yang sekarang harus berbenah. Mudah-mudahan next time Mabes Polri kita juga bisa melakukan itu, penindakan melayani presiden dan sebagainya, agar keadilan hukum itu bisa didapatkan, ya. Tapi bagi bapak, ya bapak nggak pernah melanggar hukum, ya udah aman-aman aja. Pakai motor pakai helm, kenapa tidak bro? Ya kan? SIM ada, lengkap semuanya, STNK ada, pajak hidup, plat hidup, udah aman kita. Tak pernah motong lampu merah, tak pernah melanggar propoden, udah aman tuh kan? Udah aman. Di Batam lebih enak lagi polisi kita Batam. Mau mati pajak, mau nggak ada SIM, mau nggak, yang penting ada spion dan helm, kadang-kadang nggak diberhentiin, betul kan? Lewat aja, masih aman. Tapi ada beberapa tempat dikejarnya, nanti cek. Nah, tanya ada SIM-nya tah enggak, ya kan? Tuh. Lanjut, yang Tanjung Priuk, peristiwa Aceh. Nah, ini peristiwa Aceh ini adalah 1990 sampai 98, daerah Aceh disebut dengan daerah operasi militer DOM, diberlakukan oleh Aceh tragedi pelanggaran HAM, diduga karena dipicu oleh unsur pihak-pihak menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Ini yang disebut dengan anggota GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Masih ingat? Nah, sekarang yang ingin merdeka negara provinsi apa di Indonesia? Yang ingin menjadi sebuah negara sendiri? Papua, OPM, Operasi Papua Merdeka, organisasi Papua Merdeka. Mereka juga ingin merdeka sendiri. Mungkin secara tidak langsung mereka tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah, baik itu secara pembangunan infrastruktur, ya kan, pembangunan dan sebagainya, pendidikan. Nah, mungkin mereka menganggapnya seperti itu. Makanya mereka ingin merdeka sendiri. Atau di Bali itu ada udang di balik batu, atau ada udang di balik bakwan. Betul nggak? Ada yang mengadu domba sehingga dia melakukan perlawanan, ya kan? Nah, itu masuk pelanggaran HAM. Masuk. Contoh kemarin tukang ojol ditabrak sama Brimob pakai mobil baja, pelanggaran HAM nggak? Pelanggaran HAM. Makanya yang Brimobnya dicopot. Kenapa HAM coba? Karena udah tertabrak, ya kan? Mobilnya kan baja, apa salahnya mundur? Ya kan? Mundur dikit, pancung ban, ya kan? Baru gas lagi. Karena dilempar pakai bom molotov, pakai batu pun mobil baja itu akan mempan. Ini udah nampak ditabraknya lagi kan? Nah, itu yang membuat pelanggaran HAM itu. Ya, nah jadi anak bapak kalau udah nampak orang ditabrak jangan. Kalau kita misalnya melakukan itu, berhenti, tanggung jawab kita. Minimal bawa dia berobat. Nah, itu rasa bentuk tanggung jawab kita. Karena suatu waktu kalau kita tak tanggung jawab, kapan terjadi sama kita, orang lain juga tidak mau bertanggung jawab. Risiko kan kalau nggak mau orang tanggung jawab, kalau kita yang jadi musibahnya. Tuh, ya. Kasus pembunuhan Marsinah nih, kasus penganiayaan wartawan atau media pers, tragedi Trisakti. Nah, ini banyak nih. Kasus pembunuhan Munir juga itu melakukan pelanggaran HAM, ya. Nah, ketika berbicara pelanggaran HAM ini adalah tidak hanya dilakukan oleh, tidak hanya berbentuk individu, tapi juga berbentuk kelompok. Nah, ya, paham ya yang disebut dengan pelanggaran HAM? Namanya juga pelanggaran HAM, hak asasi kita yang tidak bisa ditepati, betul tak? Tidak bisa kita dapatkan, ya berarti terlanggar berarti. Ya, sampai sana ditanyakan? Tidak, mudah-mudahan anak bapak di rumah yang hadir ya tentang pelanggaran HAM bisa dipahami, bisa dimaklumi. Nah, ingat pesan bapak ketika kita berbicara, jangan pernah melontarkan kata-kata membawa suku, agama, ras dan budaya. Ya, baik instansi, lembaga dan sebagainya. Contoh kalau polisi salah satu aja, jangan dibawa organisasinya. Kalau orang bapak orang Padang yang kena satu, bapak sendiri jangan dibawa orang Minangnya, karena tidak semua yang mereka terlibat, paham ya? Mereka juga tidak tahu apa-apa. Nah, itu artinya berbijaklah dalam berbicara, bijaklah dalam bersikap, dewasalah dalam berpikir. Oke, sampai di sini dulu. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.